What's up good? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Elbaf masih menjadi misteri bagi kita semua dan kita patut bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di pulau raksasa ini. Ada banyak kemungkinan yang akan kita temukan di sini dan salah satunya adalah rahasia dari Akagami yang bisa saja terungkap di dalam tempat tersebut. Rumor menyebut bahwa Shanks memiliki saudara kembar dan salah satu saudaranya sudah menunggu Luffy dan kawan-kawannya di tempat tersebut guna melakukan sesuatu hal yang sudah dia rencanakan. Nah, apakah itu dan mengapa dia berada di sana? Kali ini kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pulau para raksasa Elbaf dalam cerita One Piece kemungkinan besar adalah wilayah kekuasaan dari Akagami no Shanks yang dimana membuatnya menjadi pelindung di pulau tersebut. Sejauh ini meskipun sering disebutkan dalam cerita, namun Oda Sensei masih belum banyak memberikan informasi terkait dengan pulau tersebut. Kita sudah melihat Luffy dan kawan-kawannya sudah berlayar dan akan menuju ke pulau tersebut. Namun ada satu sosok yang sudah menunggu mereka. Masih belum jelas orang tersebut, namun disinyalir itu bisa saja merupakan kembaran dari Akagami no Shanks. Apakah siluet ini ada hubungannya dengan satu siluet yang ada orang-orang yang disinyalir akan mengklaim One Piece yang disebut oleh Vegapunk di akhir pidatonya? Berkaitan dengan Pulau Elbaf, ada sebuah teori menarik di mana sosok kembaran dari Akagami no Shanks diduga adalah pelindung pulau tersebut. Shanks jadi satu-satunya Yonko yang masih belum diketahui di mana wilayah kekuasaannya. Bahkan kita juga tidak tahu apakah Shanks memiliki sebuah wilayah kekuasaan. Salah satu syarat menjadi seorang Yonko adalah memiliki wilayah kekuasaan. Selain kekuatan yang dahsyat, Yonko juga terlibat dalam sistem politik yang ada di bawah world government dan wilayah kekuasaan termasuk di dalamnya. Masing-masing Yonko memiliki wilayah kekuasaan yang berada di bawah naungan nama mereka. Biasanya wilayah-wilayah yang tidak sanggup untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman akan meminta bantuan para Yonko ini dengan mengajukan imbalan. Contoh, sebelum tewas, Shirohige sempat menjadi pelindung Pulau Manusia Ikan. Namun kemudian Big Mom mengambil alih wilayah tersebut pasca kematiannya. Dalam arc Pulau Manusia Ikan, Luffy pun kemudian merebut kembali pulau tersebut dengan mengatakan bahwa pulaunya berada di dalam kekuasaannya. Dan tentu Wano Kuni adalah yang paling baru. Kurohige sendiri memiliki wilayah kekuasaan di Pulau Hachinosu yang juga menjadi markas mereka. Bagi juga ternyata memiliki wilayah kekuasaan di New World yang bernama Kairibari. Pulau tersebut memiliki sebuah kota yang bernama Bagi Tahun. Lantas bagaimana dengan Akagami no Shanks? Sampai sekarang Oda Sensei masih belum mengkonfirmasi apapun terkait dengan wilayah kekuasaan dari Shanks. Meskipun begitu, banyak yang menduga jika Pulau Elbaf sebenarnya adalah wilayah kekuasaan dari Akagami no Shanks. Ada spekulasi menarik tentang kembaran Shanks yang juga ditugaskan untuk melindungi pulau tersebut dan juga punya koneksi kuat dengan naga langit karena tentu dia adalah salah satu yang diduga adalah keturunan Tenryubito. Kembaran dari Akagami ini jadi penyeimbang antara dia yang masuk ke dalam badan pemerintahan dunia, sedangkan kembarnya yang lainnya berpetualang menjadi bajak laut. Koneksi kuat inilah yang diduga ada hubungannya dengan Pulau Elbaf yang menjadi daerah teritorial milik mereka berdua. Dia menjaga koneksi baik dengan kembarannya sehingga apapun rahasia-rahasia yang dimiliki oleh pemerintahan dunia tentu akan bocor ke telinga tarinya dan berpotensi untuk memuluskan langkah-langkah dari Shanks ini dalam mencapai tujuannya. Kalau lebih tepatnya, Shanks ini sudah punya orang dalam atau ordal di dalam tubuh pemerintahan dunia, jadi sangat amat leluasa bergerak menjadi bajak laut. Lalu apa saja hal yang dianggap sebagai bukti jika Elbaf adalah wilayah yang berada di bawah perlindungan Akagami no Shanks? Salah satu yang paling terhubung adalah adanya kesamaan tema antara para penduduk Pulau Elbaf dan juga Shanks. Berdasarkan dari apa yang diperlihatkan oleh Eiichiro Oda sejauh ini tentang suku raksasa di Pulau Elbaf, banyak yang meyakini jika Oda Sensei terinspirasi dari penjelajah Viking. Selain itu, diyakini juga karakter Shanks ini sebenarnya terinspirasi dari bajak laut asli yang berasal dari Norwegia, yaitu Cakram Kali Jack dan Eric the Red. Hal ini didasarkan adanya beberapa hal yang sama antara Jack dan juga Shanks yang bisa dilihat dari gambar bajak lautnya. Sedangkan untuk Eric the Red yang menginspirasi Shanks adalah penampilannya dan juga kapalnya. Eric the Red memiliki rambut berwarna merah, sedangkan Shanks juga memiliki rambut yang serupa. Kemudian kapal milik Eric sendiri disebut Drigor yang memiliki aksen naga, mirip sekali dengan apa yang ada di kapal dari Shanks. Shanks juga dianggap terinspirasi dari dewa mitologi Nordik yakni Gadir. Selain dari kemungkinan bahwa ada kesamaan
tema antara para raksasa dan juga kru Shanks. Para raksasa juga mungkin menganggap Shanks adalah sosok yang baik seperti halnya Usopp. Shanks memiliki nilai atau value yang sama dengan para raksasa yang mungkin akhirnya mereka mau menerima Shanks sebagai pelindung mereka. Petunjuk yang paling baru muncul di chapter 1076. Dalam chapter tersebut diperlihatkan bagaimana Shanks tampak akrab dan berkumpul dengan para raksasa seperti Dory, Brogy, dan juga yang lainnya. Nah, ini artinya para raksasa itu menerima sosok Shanks dan krunya, dan ini bisa juga jadi petunjuk terkait dengan Shanks yang menjadi pelindung Elbaf. Sekarang kita ke kembaran dari Akagami no Shanks. Pada chapter 1083, Oda Sensei mengungkapkan keberadaan kelompok prajurit khusus yang menjaga Mario Joa yang disebut Kesatria Suci. Oda memperkenalkan mereka dalam bentuk siluet, dan salah satu siluetnya terlihat sangat mirip dengan Yonko Akagami no Shanks. Dan lagi-lagi, siluet yang sama juga muncul pada saat Vegapunk mengumumkan bahwa ada beberapa orang yang akan mengklaim One Piece. Salah satunya adalah seorang dengan perawakan mirip Shanks dengan pedang yang juga sama seperti kepunyaan Shanks. Nah, bagaimana jika orang ini juga berada di sisi baik namun menyelundup ke pihak dari pemerintahan dunia? Mungkin ada suatu momen di mana bisa saja seperti God Valley ada salah satu anak yang terbuang dari rombongan yang lainnya, dan itu adalah Shanks sendiri. Mereka berdua pun bisa saja memanfaatkan keadaan ini dengan bertukar tempat satu sama yang lainnya, menyebabkan dengan mudahnya mereka tahu apa rahasia dari pemerintahan dunia dengan menggulingkan mereka nanti. Jadi kuncinya adalah kembaran Shanks ini sangat penting di dalam tubuh dari pemerintahan dunia. Shanks dan saudara kembarnya termasuk ke dalam keluarga Tenryubi itu, dan Raja Bajak Laut Goldie Roger menemukan Shanks di Lembah Dewa, dan yang terakhir dia menjadi bajak laut. Dan orang yang dilihat bertemu dengan Gorosei bukanlah Shanks melainkan saudara kembarnya. Namun saudara kembarnya tetap di Mario Joa dan menjadi anggota dan mungkin pemimpin dari Kesatria Suci yang melindungi Mario Joa. Jadi satu-satunya alasan yang menguatkan hal ini adalah Oda Sensei lupa atau sengaja tidak menggambar bekas luka di wajah Shanks selama pertemuannya dengan Gorosei. Nah, sekarang jika Shanks bersama dengan pemerintahan dunia dan naga surgawi, lalu mengapa dia tahu dan mencuri Gomu-Gomu no Mi dari kapal pemerintahan dunia? Yap, jelas ini ada hubungannya terkait dengan kembaran dari Shanks yang turut andil di dalam insiden ini. Dia seperti rasanya membocorkan rahasia ini ke kembarannya. Overall, di Elbafla kita akhirnya bisa menemukan kebenaran ini dan plot twist di balik alur kembaran Shanks yang juga terkoneksi dengan Akagami yang selama ini pergerakannya sangat susah ditebak. Mereka bisa lolos dari pemerintahan dunia selama ini karena tentu bocoran dari orang dalam. Belum lagi spekulasi liarnya adalah kembaran Shanks inilah orang yang dengan bekas luka bakar, sekaligus orang yang membawa Road Poneglyph terakhir yang dicari-cari oleh para bajak laut untuk bisa menuju ke Laugh-Tale. Ingat, Luffy pernah berkata bahwa seseorang dengan bekas luka bakar ini menggunakan kapal hitam dalam pelayarannya, dan juga di garis bawahi dia juga pernah ada di dalam naungan pemerintahan dunia, atau lebih gampangnya orang ini pernah atau masih bekerja dengan pemerintah dunia. Jadi peluang untuk kembaran Shanks bernegosiasi dengan Akagami di Elbaf sekarang cukup masuk akal kan, dan dia satu-satunya orang yang memegang kunci untuk ke pulau terakhir, yakni Pulau Laugh-Tale. Luffy dan yang lainnya pun harus bertemu dengan orang yang memegang Road Poneglyph terakhir ini di Elbaf, dan mungkinkah orang yang menunggu tepi jerami di One Piece chapter 1124 kemarin adalah memang kembaran dari Akagami no Shanks? Yup, juga kalian suka dengan pembahasan Tambahan kali ini, silahkan share video ini ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tambahan hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.